Teman-teman sekalian, saya tidak akan menjelaskan pada video ini tentang isi dari Undang-Undang Perampasan Aset. Tapi saya ingin melihat kenapa Undang-Undang Perampasan Aset ini selalu macet di jalan di DPR ya. Padahal sudah diajukan berkali-kali oleh Pak Presiden Jokowi, tapi tetap saja jalan di tempat. Teman-teman sekalian, Undang-Undang Perampasan Aset adalah rancangan undang-undang yang bertujuan untuk mengambil aset yang dihasilkan oleh kejahatan seperti korupsi, narkotika, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Jadi tujuannya bukan untuk menghukum pelaku pidana. Karena percuma. Kalau para koruptor misalnya dihukum seberat-beratnya, bahkan dihukum mati, tapi tidak sedikit pun memberikan efek positif pada kerugian negara, maka percuma. Karena akibat yang sangat fatal dari korupsi adalah merugikan negara. Jika negara dirugikan, itu akan mengefek juga kepada rakyat. Kenapa? Karena kebutuhan rakyat sangat bergantung pada keuangan negara. Apalagi pada kelas orang miskin, di mana itu sangat terbantu oleh kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dengan menggunakan APBN. Nah, teman-teman sekalian, kalau APBN kita minus karena para koruptornya dihukum, kita bangga misalnya, wih koruptornya dihukum mati, koruptornya dipenjara. Tapi coba kita lihat, apakah itu memberikan efek positif pada kerugian negara? Apakah hukuman itu bisa mengembalikan kerugian negara? Nggak bisa. Dan sedikit bahkan. Nggak bisa, sedikit. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita melihat bahwa pemberantasan korupsi itu ditentukan seberapa beratnya hukuman, maka kita tidak melihat substansi dari penindakan pada korupsi. Nah, ketika kita melihat substansi, maka kita melihat bahwa ada yang dirugikan. Ada APBN yang minus dari situ. Nah, itulah yang perlu kita lihat. Dan itulah yang harus kita pikirkan, bagaimana supaya memulihkan kerugian negara yang dihasilkan oleh tindakan korupsi itu. Nah, itulah yang dikandung oleh Undang-Undang Perampasan Aset. Jadi Undang-Undang Perampasan Aset tidak menekankan hukuman pada koruptor, tapi menyita aset-aset yang dihasilkan oleh kejahatan tersebut. Seperti tadi, dihasilkan dari perdagangan narkotika, korupsi, kejahatan ekonomi lainnya, dan TPPU atau tindakan pencucian uang. Jadi nggak selamanya korupsi ya, Undang-Undang Perampasan Aset. Dia juga membahas perdagangan narkotika. Dan yang unik juga dari Undang-Undang Perampasan Aset ini, bahwa aset yang dihasilkan oleh kejahatan tersebut disita secara langsung tanpa menunggu putusan pidana. Jadi fokusnya memang betul bukan untuk menghukum orang. Makanya dia tidak perlu menunggu putusan pidana, karena memang bukan untuk menghukum sang pelaku kejahatan tersebut, tapi ingin mengembalikan kerugian negara. Jadi kita harus melihat bahwa Undang-Undang Perampasan Aset tujuannya adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Makanya tujuannya bukan pada penghukuman, sehingga aset-aset itu boleh disita tanpa menunggu putusan hakim. Nah, ketika kita melihat begitu banyaknya kasus korupsi, koruptornya ditangkap semua, koruptornya dihukum 10-20 tahun penjara, tapi tetap saja uang hasil kejahatan mereka tidak sedikit pun kembali ke negara. Meski pelakunya sudah dihukum, bahkan dihukum mati misalnya, seandainya lah koruptor itu dihukum mati, tapi aset-aset yang dihasilkan oleh kejahatan kepada mereka jarang sekali dikembalikan kepada negara.
Nah, apa? Jadi percuma dia di penjara. Setelah di penjara dia tetap menikmati hasil korupsi dia. Hasil korupsinya pun dinikmati oleh keluarganya ketika koruptor itu di penjara. Percuma. Ketika dia menggunakan hasil korupsi itu, dia membeli barang mewah, dia beli jam 11 miliar, dia beli mobil-mobil sport. Barang-barang itu harus langsung disita tanpa menunggu putusan pidana. Bisa menggunakan lelang, dijual, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mengembalikan kerugian negara. Jika kita menunggu putusan pidana, berarti tujuan kita bukan untuk mengembalikan kerugian negara, tapi untuk hanya sekedar menghukum pelaku. Formalitas, hanya untuk menghukum koruptor. Jadi jangan terlalu bangga bahwa koruptor itu dihukum. Lebih baik kita bangga kalau ketika dia melakukan korupsi, dia dihukum, dan aset-aset yang dihasilkan oleh kejahatan yang dia lakukan itu bisa dapat mengembalikan kerugian negara. Nah, itu harusnya membuat kita lebih bangga. Nah, pada 2018 Pak Jokowi sudah mengajukan undang-undang perampasan aset ke DPR, tapi tetap saja mandat di jalan. Pak Jokowi pada tahun 2019 mengajukan undang-undang perampasan aset ini ke Prolegnas 2020 di DPR. Tapi apa yang terjadi? Tetap mandat di jalan. 2023, Pak Jokowi sudah mengirim surat berkali-kali supaya rancangan undang-undang perampasan aset ini disahkan. Dan di 2023 ini hampir sedikit lagi untuk disahkan. Kenapa? Hanya tinggal dibawa ke rapat paripurna. Tapi apa yang terjadi? Macet di jalan karena alasan teknis. Dengan alasan teknis, kemungkinan besar juga karena ada kepentingan politik di dalamnya. Ada yang mengatakan, nanti kalau dirampas uangnya kemana? Siapa yang simpan dan sebagainya. Tidak ada mereka yang menolak rancangan undang-undang karena alasan bahwa isi undang-undangnya begini. Bukan isi undang-undangnya yang dia pertimbangkan, tapi alasan teknisnya. Padahal yang dibicarakan undang-undangnya, bukan cara menegakkan undang-undangnya. Jadi begitu banyak cara untuk menolak rancangan undang-undang perampasan aset. Jadi jangan bangga teman-teman bahwa lembaga tertentu misalnya menangkap seorang koruptor, kita bangga, wih mantap, korupsi semakin diberantas. Oh, pemberantasan korupsi selamanya bukan dengan ditangkapnya para koruptor. Jadi jangan mengukur seberapa hebat pemberantasan korupsi di negara kita dengan melihat seberapa banyak koruptor yang dihukum. Oh, itu adalah cara berpikir yang salah. Itu cara analisis yang salah. Karena akibat yang paling fatal itu adalah kerugian negara. Jadi ketika negara dirugikan dan itu diakibatkan oleh tindakan korupsi dia yang tidak manusiawi, maka apa yang terjadi? Simpel saja. Itu akan menjadi pemberian hukuman-hukuman yang bahkan begitu berat terhadap para koruptor itu hanya seperti drama, seperti formalitas saja. Kenapa? Ketika mereka bebas, mereka akan menikmati hasil-hasil korupsi mereka. Mereka tidak mengembalikan aset yang dihasilkan oleh tindakan korupsi mereka. Sama saja. Apa bedanya? Koruptornya pun ditangkap memang, tapi keluarganya menikmati hasil-hasil korupsi. Itu apa bedanya? Makanya penyitaan pada barang-barang yang dihasilkan atau aset-aset yang dihasilkan oleh tindakan korupsi itu langsung disita tanpa menunggu putusan pidana. Karena kalau ditunggu lagi putusan pidana, direkayasa lagi, menyuap hakim lagi. Banyak sekali penghukuman pada koruptor di pengadilan itu selalu tidak adil. Jadi ketika polisi langsung melakukan penyitaan,
pada aset-aset yang dihasilkan oleh tindakan korupsi tersebut. Nah, disitulah kita bisa melihat nilai-nilai keadilan. Jadi teman-teman, saya harap juga ya di zaman Pak Prabowo ini berbeda di zaman Pak Jokowi. Kenapa? Karena pada masa kepemimpinan Pak Prabowo ini, dia punya kontrol politik kuat juga, baik di eksekutif maupun di legislatif, terutama di DPR. Nah, saya melihat peluangnya lebih tinggi rancangan undang-undang perampasan aset disahkan pada masa kepemimpinan Pak Prabowo. Jadi dengan begitu kuatnya kontrol politik Pak Prabowo di DPR, saya berharap bahwa Pak Prabowo memanfaatkan itu untuk mensahkan undang-undang perampasan aset ini. Terima kasih.